Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebelumnya terima kasih kepada Abu Aqil atas nasihatnya. Jika kita menyimpulkan, itu bagian dari zikir pagi dan sore yang biasa kita sampaikan, yang biasa kita ucapkan. Inti dari semua, ya kebanyakan inti dari semua zikir pagi dan sore ini adalah tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama adalah tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu difahami bersama, bahwasanya seluruhnya, ya hampir seluruhnya adalah tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Itu kan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang pengakuan dan keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengakuan kita, tentang keinginan kita, tentang harapan kita sebagai makhluknya. Pengakuan bahwasanya kita makhluknya lemah, membutuhkan Allah. Kita membutuhkan apa yang menjadi penjagaan Allah, ingin kehidupan yang baik di akhirat tentunya, yang utama kemudian di dunia. Itu 3 poin penting dari zikir-zikir yang kita sampaikan di pagi hari dan sore hari. Dan tadi Sayyidul Istighfar memiliki keutamaan tersendiri. Karena disebut Sayyid. Sayyid itu apa? Pemimpin, Sayyid, tuan, ya, tuannya istighfar, ya, doa-doa istighfar. Itu boleh dihafalkan. Nanti pekan depan dicek satu-satu sama Abu Aqil. Ya, itu semi wajib, bukan wajib menurut syariat, tetapi saya wajibkan. Ya, itu bermanfaat untuk kita, insyaallah. Pada beberapa pekan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya pembahasan yang diambil adalah mengenai buku apa? Masih ingat? Qisas al-Ghaib, kisah-kisah gaib yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan beberapa kisah sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Tentu hadis-hadis sahih. Tujuannya adalah bagaimana kita benar-benar bisa mentahqiq, bisa mewujudkan apa yang menjadi keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hal yang gaib. Karena seringkali kita disuguhi oleh orang-orang yang menentang hal gaib. Misalnya ketika kita kasih tahu kayak yang udah tahu surga dan neraka aja, gitu kan ya. Kadang suka ada bilang-bilang kayak gitu. Iya. Kayak yang tahu aja, kayak dukun aja tahu ente kayak gitu kan. Nanti di akhirat bakal begini, gitu kan. Nah, ini apa? Karena apa kira-kira? Karena keimanan kepada Nabi yang kurang. Ketika kita sudah beriman kepada Nabi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka turunan dari itu, maka kita mempercayainya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hal gaib itu adalah bagian keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Ketika iman kepada, makanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita beriman kepada Rasulullah, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu yang hal gaib yang belum kita ketahui sama sekali, ataupun yang gaib kemudian terjadi setelahnya, ataupun yang gaib yang sudah terjadi dan yang gaib yang akan terjadi nanti, itu harus
diimani oleh kita, dan ini bagian dari pokok penting keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu beriman kepada hal gaib. Dan dari kisah-kisah kadang pula kita mendapatkan kisah-kisah yang hanya hayalan, khurafat, dan ini bukan dari apa yang kita inginkan. Jadi kisah-kisah itu harus berdasar, harus sahih, harus valid. Nah, di luar sana sufiyah misalnya, ada suara. Ya, orang sufi misalnya dengan kisah-kisah dia mengambil hukum. Ya, dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng mengambil hukum syar'i. Nah, ini yang kita ingin jauhkan, bahwasanya mengambil hukum syar'i adalah dengan diantaranya adalah tadi kisah-kisah yang sahih dari Rasulullah SAW. Pada pekan lalu kita menceritakan kisah, ada yang masih ingat? Kisah orang yang terakhir masuk surga dan terakhir masuk neraka, terakhir masuk neraka dan terakhir masuk surga. Ya, terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Kemudian kisah yang kedua, ya, adalah mengenai Nabi Ibrahim, kisah yang ditulis oleh penulis dengan judul Al-Yaum La A'sika Ya Ibrahim. Pada hari ini saya tidak akan menentangmu wahai Ibrahim, tidak akan bermaksiat kepadamu wahai Ibrahim. Tentang siapa? Tentang Azar, tentang bapaknya Azar. Kita tahu bahwasanya Azar ini menyembah berhala. Ada kisahnya insyaallah ma'ruf, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Azar. Ya. Di hadits ini, ya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim bertemu dengan Azar di padang mahsyar. Bertemu di padang mahsyar. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan apa yang memang terjadi, apa yang menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengingkarinya. Kemudian Azar, ayahnya, mengatakan, dan sekarang saya tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Dulu ya saya menentangmu, tapi sekarang saya tidak menentangmu. Artinya apa? Dia ingin bertaubat pada saat itu. Kira-kira diterima enggak? Ya. Inilah kisahnya. Ya. Apa? Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim bertemu Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Dan di mukanya Azar ini ada banyak debu dan kehitaman. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya, Alam aqul laka la ta'sini? Bukankah aku dulu mengatakan jangan menentangku? Melihat bahwasanya Nabi Ibrahim Azar ini dalam keadaan lusuh, hitam, penuh debu, kesedihan nampak di wajahnya. Kemudian ketika bertemu Ibrahim mengatakan apa? Bukannya aku dulu telah mengatakan bahwasanya jangan pernah menentangku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapaknya berkata, faqala fayaqulu abu falyaum la a'sika. Pada hari ini saya tidak akan menentangmu lagi. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'adtani an la tukhziyani yauma yub'atsun. Engkau, ya Allah, telah berjanji kepadaku bahwasanya aku tidak akan dihinakan nanti di akhirat. Ini janji Allah kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim tidak akan dihinakan. Dan Nabi Ibrahim menyangka bahwasanya dengan disiksanya Azar, yaitu bapaknya ini, berarti bagian dari penghinaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena tidak mungkin Ibrahim dalam hatinya senang, ya, merasa tidak mengapa Azar ini kemudian masuk neraka. Tentu sedih, merasa itu adalah bagian dari penghinaan kepada dirinya. Fa ayu khizyin akhza min abi al-abad.
Dan tidak ada yang lebih menghinakan kecuali apa? Kecuali di saat aku melihat bahwasanya bapakku ada di neraka. Fayaqulullahu ta'ala inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haramtul jannah 'alal kafirin. Saya mengharamkan surga terhadap orang-orang kafir. Tsumma yuqal ya Ibrahim ma tahta rijlaik fayanzur fa idza huwa bidhihin multaqah fayu'khad biqawaimihi fayulqa finnar. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, lihatlah di bawah ada seorang binatang, seekor binatang, dan binatang tersebut sangat kotor. Kemudian binatang ini dilemparkan ke neraka. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Ahadits Al-Anbiya. Inti dari hadis tersebut bahwasanya saat kemudian Nabi Ibrahim bertemu dan terjadi percakapan antara Nabi Ibrahim dan bapaknya Azar, kemudian ada permintaan dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dihinakan dengan masuknya neraka, dengan bahwasanya bapaknya masuk neraka. Saat beliau Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikeluarkan, karena Nabi Ibrahim sudah dijanjikan agar apa? Tadi tidak diberikan penghinaan, dan itu bagian dari penghinaan. Hadzalika huwa ma wasala ilaihi alhan baina Ibrahim wa abihi fid dunya. Nah, di saat di dunia kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim dan Azar ini terjadi percakapan di saat Nabi Ibrahim memintanya untuk meninggalkan kaumnya, meninggalkan peribadatan kepada berhala, namun menolak. Nah, di sini kemudian Nabi Ibrahim setelah tadi ada permintaan dari bapaknya, dari ayahnya untuk mengeluarkan dia dari neraka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan surga kepada orang kafir, dan itu tidak ada pengecualian sampai yang kita tahu yang dikasihani oleh Rasulullah SAW siapa? Ya, pamannya. Ya. Itu tidak kemudian lantas membuat mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwasanya syafaat ini adalah hanya untuk orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang terdekat pun tidak bisa diajak, ya, tidak bisa dikeluarkan dari neraka jika memang sudah jelas bahwasanya dia adalah neraka. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikeluarkan bapaknya ini dari neraka. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim belum secara pasti tahu bahwasanya dia adalah ahli neraka. Illa an nau'idatin wa'adaha iyyah. Jadi Nabi Ibrahim berjanji dia akan beristighfar kepada siapa? Kepada Allah untuk ayahnya. Tetapi itu apa? Tatkala beliau tidak yakin, ya, belum tahu bahwasanya ayahnya ini akan masuk neraka. Setelah falamma tabayyan, setelah tahu, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim langsung berlepas diri dari perbuatan ayahnya, dari ayahnya ini, dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari api neraka. Kemudian karena tadi ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan menghinakan beliau di akhirat, apa solusinya dari Allah? Azar ini diubah menjadi apa? Binatang. Tadi disebutkan dhih atau doba. Artinya apa? Serigala. Pokoknya yang menjijikan, dan dia pun penuh dengan kotoran. Ketika Nabi Ibrahim melihat ke bawah, kata Allah, lihatlah ke bawah. Pas lihat di bawah, itu menjijikan sekali dan dilemparkan ke neraka. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Azar. Ya, karena melihat tadi yang kotor, ya, yang menjijikan dilemparkan, maka dia pun, oh iya, Azar pun sama demikian menjijikan. Apa menjijikannya? Karena dia berada dalam kekufuran.
Dan hal yang paling menjijikan adalah kekufuran. Ya. Maka Nabi Ibrahim kemudian hilanglah rasa belas kasihnya kepada ayahnya saat Allah kemudian tadi menjadikan ayahnya tadi seekor binatang. Apa yang menjadi ibrah dari hadis ataupun dari kisah yang disampaikan tadi? Yang pertama, imkanu iltiqa al-insan ma abihi aw zawjatihi wa ikhwanihi fi arasati al-qiyamah. Adanya kemungkinan kita bertemu dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang, dengan istri kita nanti di padang mahsyar. Dan bisa saja kita malu di saat kita ternyata di dunia ini penuh dengan dosa, ya, dosa-dosa. Makanya di dalam surat Abasa apa? Di akhir, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya kabur. Kenapa kabur? Ayah dari anaknya, ya, istri dari suaminya, suami dari istri, semuanya kabur. Kenapa kira-kira? Karena merasa bahwasanya saya sebagai suami belum memberikan hal terbaik buat istrinya sehingga apa? Terbebas dari neraka nanti di akhirat. Karena seorang anak malu kepada ayahnya, belum memberikan yang terbaik kepada ayahnya sehingga apa? Dia menjadi anak yang solih yang membawa ayahnya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut ini, karena merasa adanya kekurangan dalam diri masing-masing sehingga saling kabur. Yafirrul mar'u min akhi, dari saudaranya, dari semuanya. Dan yang terakhir dari keluarganya, dari istrinya, dari pasangannya. Nah, ini nanti di akhirat itu pasti akan ada kemungkinan bertemu. Ya. Maka kemudian kita ingin bertemu dalam hal apa? Dalam kesedihan atau dalam kesengsaraan ataupun dalam kebahagiaan. Ya. Tinggal dipilih. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan. Ya, wa hadainahu najdain. Ya, punya dua pilihan. Dan itu jelas semuanya. Mau yang buruk, mau yang baik, jelas. Tinggal nanti konsekuensinya. Yang kedua, halu al-kafarah fi dzalikal yaum al-'asib ibta'aluhum al-ka'abah wad-dillah was-sighar. Orang kafir keadaannya pada saat itu, ya, di hari yang sulit, al-yaum al-'asib, hari yang sulit. Bagaimana? Ibta'aluhum al-ka'abah wad-dillah was-sighar. Mereka dalam kehinaan, dalam kesedihan, dalam keputusasaan, dalam hal-hal yang negatif. Mukanya semuanya terlihat, ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan, ya, dalam keadaan Islam. Tinggal kita menguatkan apa itu artinya Islam, apa artinya iman. Jangan sampai kemudian kita dilahirkan dalam keadaan Islam namun tidak bersyukur, kemudian tidak mau mengupgrade diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya ulama-ulama banyak menuliskan kitab-kitab mengenai ancaman-ancaman Allah terhadap kaum muslimin jika memang dia tanpa disadari misalnya terjerumus ke dalam kebid'ahan, ya. Adanya apa? Adanya ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan bid'ah. Nah, ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan kita dari api neraka sehingga kita merasa, ya, sudah aman menjadi muslim. Oh, berarti tidak akan terjatuh dalam kebid'ahan, dalam kemusyrikan. Enggak. Mereka, para ulama, mewanti-wanti kita agar tidak terjerumus. Karena bisa saja kita terlalu nyaman dengan posisi kita, akhirnya tanpa sadar kita ternyata terjerumus ke dalam apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Bukan ingin memasukkan dia ke dalam neraka, bukan. Karena ada banyak yang salah paham. Ini kok orang-orang ini senang banget mengeluarkan orang Islam dari Islam. Padahal Nabi Muhammad dulu mengajak kaum Quraisy kafir untuk menuju Islam. Tapi ini kita, ya, kok gampang banget mengkafirkan misalnya. Enggak, bukan mengkafirkan, bukan membid'ahkan, tetapi mewanti-wanti jangan sampai terjerumus ke dalam kebid'ahan, dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Tidak memvonis orang tersebut masuk neraka, tidak. Dan bisa dilihat
dari kajian pada saat kita tidak ada yang memvonis seseorang masuk neraka. Tidak memvonis seseorang bahwasanya dia pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Tetapi apa? Mewanti-wanti agar kemudian kita menjaga diri dan keluarga untuk terjerumus ke dalam dosa tersebut. Diberikan ciri-cirinya. Ini loh ciri-cirinya. Kalau misalnya ciri-cirinya ada pada diri seseorang, bukan berarti lantas seseorang tersebut langsung otomatis menjadi kafir. Enggak. Misalnya ciri-ciri orang-orang kafir ini, orang-orang yang masuk ke dalam bidah ini, orang-orang yang masuk dalam kesyirikan ini adalah A, B, C, D. Si fulan melakukan A, apakah lantas si fulan ini kafir? A, B, C, D adalah tanda orang melakukan kekufuran. Fulan melakukan salah satu dari A, B, C, D ini, apakah lantas fulan ini kafir? Enggak. Tetapi apa? Ada kemudian beberapa parameter yang harus dilihat. Oh, dia belum tahu hukumnya, tidak lantas dia itu kafir. Oh, dia belum tahu. Oh, dia karena syahwat, harus kita nasihatin. Siapa tahu dia kemudian taubat. Ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan sebelum memvonis dia itu adalah kafir. Insyaallah dipahami ya. Baik. Yang kedua ataupun setelahnya, yang ketiga, la yanfa al-imanu fi yaum al-qiyamah. La yanfa al-imanu fi yaumil qiyamah kama lam yanfa walid Ibrahim ta'atuhu li ibnihi fi dzalikal yaum. Beriman pada hari kiamat itu tidak bermanfaat sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim tadi mengatakan akan taat, tidak akan bermaksiat lagi kepadamu, itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya apa kata Allah? Ya, dalam surat Al-Baqarah, yauma la yanfa'u malun wala banun, atau sebelum ayat kursi. Ya, di situ ada juga ya pernyataan bahwasanya semuanya tidak akan bermanfaat, ya, sedekah dan seterusnya. Yang keempat, faedah yang keempat, la tanfa syafa'atus salihin fil kafarah ad-dhalin fi yaumiddin walau kana syafi Ibrahim fal jannah la yadkhuluha kafirun. Syafaat orang salih untuk orang kafir itu tidak akan mempan, tidak akan bermanfaat, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena tadi syafaat itu adalah untuk orang yang bertauhid. Untuk yang bertauhid itu yang bagaimana? Yang mengaku bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu menciptakan, atau apa? Kira-kira? Hah? Yang ketiga-tiganya. Jadi orang yang bertauhid itu adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah adalah yang orang yang zat yang zat yang memberi, zat yang menciptakan, zat yang melakukan apapun yang dia kehendaki. Itu yang pertama. Dan juga kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang berhak diibadahi. Yang menciptakan adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Dan kita beriman akan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah, untuk berdoa dengan nama-nama tersebut, untuk kemudian kita mengamalkan dari nama-nama dan sifatnya itu di dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk beribadah, ya. Itu kemudian orang yang bertauhid, bukan orang yang kemudian cukup meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya, orang yang bertauhid bukanlah orang yang hanya sekedar mengatakan Allah adalah pencipta kita, bukan. Orang kafir pun, ya, dalam surat, ya, banyak sekali disebutkan jika ditanya kepada mereka siapa Rabbmu, siapa yang menciptakanmu, siapa yang mematikanmu, siapa yang menghidupkanmu, siapa jawabannya? Allah. La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah. Namun masalahnya mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yuhaqqiqullahu Ibrahim wa'dahu lahu bi an la yukhziyahu fi yaumiddin bimasqi abihi dhab'an fala yu'raf ba'da dhalika fala ya'rifu ba'da dhalika ahadun anna hadzal hayawan walidu Ibrahim. Allah menepati janji yang dijanjikan untuk Ibrahim, yaitu apa? Tidak
menghinakan beliau di akhirat. Dengan apa? Tadi dengan mengganti ayahnya, mengubah ayahnya menjadi seekor binatang. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan. Jadi perubahan, mengubah ya seseorang ya menjadi binatang atau apapun menjadi apa gitu, itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di dunia. Untuk kaum siapa? Kaum Yahudi diubah menjadi apa? Kera. Kenapa mereka diubah menjadi kera? Ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dilarang untuk memancing ikan di hari Sabtu, tetapi mereka apa? Pinter. Apa? Dia membuat sebuah jalan, jadi dia menggali, terus nanti airnya itu nanti ikannya bakal masuk ke situ, ke yang lebih kecil, nanti bakal ikannya otomatis masuk ke aliran air yang dia buat. Nah, hari Ahadnya mereka ngambil. Pas ditanya, kok sebagiannya mengatakan ini jangan, ini bagian dari apa? Bagian dari melanggar perjanjian. Tapi apa? Enggak kok, kita mengambilnya di hari Ahad. Ya, padahal mereka sudah jelas itu bagian dari trik mereka pada hari Sabtu, karena pada hari Sabtu itu banyak ikannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittatihim hitanum yauma sabtihim syurra'a. Pada hari Sabtu itu banyak ikannya itu. Terlihat dhahira syurra'a dhahira. Enggak dipancing pun gampang gitu. Tinggal diambil. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Ya. Jadi ketika di luar hari Sabtu itu qadarullah sama Allah, enggak ada ikan-ikannya hari Sabtu doang. Di hari yang mereka tidak boleh untuk memancing. Ini kan ujian. Nah, bagaimana mereka kemudian bisa menahan dan mentaati ujian tersebut? Namun ternyata mereka tidak berhasil, sehingga apa? Menjadi qiradatan, ya, menjadi kera, ya. Lalu apakah kemudian kera-kera yang sekarang adalah kera-kera yang dulu diubah dari manusia menjadi Allahu a'lam. Ya. Pokoknya poin dari ilmu gaib, hal-hal yang gaib itu adalah apa yang datang dari Allah, apa yang dari Rasulullah SAW. Kalau dari ilham seseorang misalnya, biasa orang-orang sufi dengan ilham apa? Saya tadi mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melalui suara apa, kemudian ke hati saya langsung keren banget. Kallamani Rabbi an qalbi. Ya, Allah berkata, ya, mengajakku berbicara lewat hatiku. Apa? Apa perkataannya? Banyak kayak gitu. Iya, bla 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 bla. Ini kan ya, subhanallah. Karena tidak tahu, ya walaupun di sana ada karamat. Al-karamat. Karamat itu benar bagi seorang muslim, al-karamatu haqqun. Karamah itu benar, ada. Namun untuk melihat bahwasanya dia itu punya karamah, dilihat dari bagaimana ibadah dia, bagaimana sikap dia, akhlak dia. Ya, ketakwaannya dilihat dari situ. Dan karamah tidak bisa dipelajari. Kalau yang bisa dipelajari apa? Sihir. Ya, perbedaannya karamah, mukjizat dengan sihir adalah sihir ya dipelajari, kemudian apa namanya? Ada lagi ilmu laduni. Ilmu laduni. Iya, ladunni, mil ladunni ilma. Itu kan dari situ. Mil ladunni ilma. Ya. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menafikan seluruhnya karena memang ada ya karomat-karomat itu. Namun tadi dilihat dari siapa sosok yang mengaku mendapatkan karomat tersebut, dan itu tidak bisa berulang-ulang lagi langsung mendatangkan lihat semuanya manusia kumpul, enggak ya. Kemudian selanjutnya apa, ada beberapa menit lagi ya. Fihi rad ala ba'd al-firaq al-islamiyah alladziina za'amu bi anna aba al-anbiya wa ummahatihim fil jannah la yadkhuluna an-nar bihalin wa za'amu anna azar abihi wa fil hadithi tasrihun anna azar kana walidu Ibrahim la syakka fi dzalik. Di sini ya hadits ini
sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi, para Nabi yang tidak masuk ataupun yang mereka anggap itu adalah apa ya? Jadi orang tua Nabi, kan ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad, ya orang tua Nabi Muhammad itu dalam neraka. Terus ada orang yang mengatakan tidak mungkin, ya Nabi kemudian keluarganya ataupun orang tuanya masuk neraka karena Nabi itu terjaga, semuanya terjaga, nasabnya dijaga, otomatis kalau dijaga nasabnya tidak mungkin ada yang masuk neraka. Nah, kita apakah ingin mengatakan iya betul itu nggak boleh, betul masuk neraka itu tidak mungkin dengan apa? Dengan hawa nafsu kita, dengan rasa kita. Enggak, kita mengatakan ini bukan ingin memojokkan, bukan, tetapi apa? Ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai orang tuanya. Ya kita tentunya pengen masuk surga ya, orang tuanya, kerabatnya, tetapi ketika memang dalam kekufuran dan Rasulullah menyampaikan itu, kita beriman kepada Rasulullah dan tidak lebih dari itu. Ya, dan juga di sini bantahan terhadap orang yang mengatakan azar itu yang dimaksud bukan bapaknya katanya, tetapi pamannya. Enggak, ini jelas dalam hadis ini disebutkan bahwasanya abuhu bapaknya. Ya. Itu bapaknya, bukan pamannya. Dan jelas disebutkan tasrihun, jelas disebutkan bahwasanya ini adalah Azar merupakan walidu Ibrahim, bapak dari Ibrahim. Yang terakhir, ya, karena wajhu maskhi walidi Ibrahim di'a an-nabdi hayawanun ahmaq wa Azar kana kadzalik fa innahu asarra ala kufrihi ba'da ma ra'a al-ayat ad-dalla ala sidqi Ibrahim. Perubahan wajah ataupun perubahan bentuk ayahnya Nabi Ibrahim menjadi tadi seekor hewan karena kenapa hewan tersebut gitu? Karena ternyata hewan ini memang terkenal dengan hewan yang apa? Ini doba ini hayawanun ahmaq. Hewan yang ahmaq itu apa? Bodoh. Ya, serakah, bodoh, apa? Ya, pokoknya hal-hal negatif. Ya. Kalau bodoh mah agak ringan itu. Apa? Yang lebih pedas dari bodoh. Ya, di atas bodoh. Ya. Merokkab. Ya. Wa Azar kana kadzalik, dan Azar pun sama bodoh. Apa? Karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di saat dia terus-terusan dalam kekufuran, itu adalah menandakan bahwasanya dia itu orang yang bodoh, sama seperti tadi hewannya yang tadi dijadikan sama Allah diubah menjadi hewan tersebut. Itu persamaan dari keduanya. Saya kira demikian karena waktu Jumat sudah semakin mendekat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.